Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, pemilihan umum memang baru akan diselenggarakan nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Namun tahapan penyelenggaraan pemilu akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Yang menarik adalah tahapan kampanye pada pemilu 2024 ini akan dipersingkat menjadi 90 hari. Beberapa alasan yang jadi pertimbangan adalah efisiensi waktu dan juga anggaran, serta untuk mencegah polarisasi atau keterbelahan di tengah masyarakat jika kita kemudian berkaca pada pemilu tahun 2019 dan tahun 2014 lalu. Malam hari ini Indonesia Bicara akan mengangkat tema tahapan kampanye pemilu 2024 dipersingkat, dan kami telah mengundang beberapa narasumber yang telah bergabung secara daring malam hari ini. Langsung saja saya sapa yang sudah bergabung. Ada anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dan pengamat komunikasi politik Nyarwi Ahmad. Selamat malam Mbak Titi dan juga Pak Nyarwi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Terima kasih Mbak Titi dan juga Pak Nyarwi. Ini menjadi perbincangan yang cukup hangat beberapa waktu terakhir karena sempat beredar informasi bahwa ada usulan 75 hari, kemudian 90 hari, meskipun di awal KPU mengusulkan lebih dari 200 hari. Saya minta tanggapan dari Mbak Titi terlebih dahulu soal dipersingkatnya tahapan kampanye ini. Ya, terima kasih Mbak Erdina. Ini memang menjadi sesuatu yang cukup unik ya terkait dengan persiapan pemilu kita. Perdebatan tentang, kalau boleh dikatakan perdebatan atau perbedaan pendapat terkait dengan durasi masa kampanye bisa dikatakan baru kali ini terjadi. Meskipun undang-undang sudah memberikan rambu-rambu yang cukup jelas tentang masa kampanye itu. Misalnya saja di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ini undang-undang yang sama yang kita gunakan untuk pemilu 2019 lalu, tidak ada perubahan sehingga di 2024 tetap merujuk pada undang-undang yang sama. Itu disebutkan bahwa kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan daftar calon tetap. Nah, daftar calon tetap itu penetapannya memang tidak diatur kapan. Tetapi undang-undang menyebut kalau pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD itu harus dilakukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi 9 bulan sebelum hari pemungutan suara, caleg harus sudah didaftarkan dan masa kampanye dimulai 3 hari setelah pengumuman daftar calon tetap. Jadi proses daftar calon tetap itu yang memang tidak diatur ya di dalam undang-undang kita, tetapi tidak berhenti di sana. Masa kampanye ternyata karena dia dimulai 3 hari setelah pengumuman DCT, itu juga akan berdampak pada pengadaan dan distribusi logistik. Karena kenapa? Karena pengadaan dan distribusi logistik hanya bisa dilakukan kalau sudah ada daftar calon tetap. Jadi indikasi kita memulai kampanye dan juga pengadaan dan distribusi logistik adalah ketika sudah ada daftar calon tetap. Nah, ini kan sekarang durasinya sempat pada waktu itu pemerintah meminta 90 hari. KPU periode yang lalu menawarkan 120 hari atau 4 bulan. Pemerintah meminta 3 bulan. DPR meminta 75 hari atau 2,5 bulan. Nah, ini yang kemudian mengemuka di masyarakat ya. Ini baru pertama kali terjadi karena kenapa? Kalau kita merujuk kepada undang-undang pemilu, karena tidak ada perubahan undang-undang pemilu, kita kan bisa melihat durasi kampanye di waktu 2019 ya. Dengan undang-undang yang sama ternyata durasinya adalah 6 bulan 21 hari. Jadi sekarang itu ketika dipendekkan, kalau usulan pemerintah 3 bulan dan DPR 2,5 bulan, itu pengurangannya banyak sekali. Jadi yang akan berpengaruh itu selain durasi kampanye, juga adalah waktu yang dimiliki oleh KPU untuk mengadakan dan mendistribusikan logistik. Karena kenapa? Kampanye dimulai 3 hari setelah DCT. Jadi kalau kemudian kampanyenya hanya 75 hari, berarti 75 hari
ditambah 3 hari setelah DCT. Oke. Itulah waktu yang harus disiapkan KPU untuk mengadakan dan mendistribusikan logistik. Ini yang membuat memang kekhawatiran terbesar bukan hanya soal masa kampanye dan polarisasi, tapi juga kepentingan pengadaan dan distribusi logistik. Belum lagi kalau kita bicara tadi bagaimana kesempatan untuk partai baru, orientasi pada politik gagasan dan program. Nah, mungkin nanti Mas Nyarwi lebih bisa dalam ke soal yang itu. Tapi saya menyoroti soal pengadaan dan distribusi logistik yang otomatis waktunya menjadi terpotong sangat pendek begitu. Oke. Mas Nyarwi, salah satu hal yang kemudian disampaikan oleh pemerintah, juga DPR dan juga KPU, itu adalah pertimbangannya terkait dengan untuk mencegah agar tidak terjadi keterbelahan di tengah masyarakat atau polarisasi jika kita merujuk pada pemilu yang sebelumnya. Apakah dengan dipersingkatnya masa kampanye, apakah Mas Nyarwi melihat itu efektif untuk menghindari polarisasi? Kalau kita melihat dari kampanye politik ya. Iya, polarisasi itu sebenarnya bibitnya ya dalam politik kita justru ada lah ya, selalu ada bahkan ya. Polarisasi itu tidak pernah hilang atau mati gitu. Cuma kan bedanya adalah kadarnya gitu ya dan bentuknya ya. Nah, kalau misalnya itu dia selalu memang kita saksikan dari waktu ke waktu ya. Polarisasi itu selalu meningkat eskalasinya ketika pemilu berlangsung, apapun jenis pemilunya ya. Pemilu legislatif, pilpres, pilkada itu semua pasti eskalasinya ada. Dan bahan bakarnya atau bahan bakunya itu macam-macam ya, dari agama, dari etnis, dari identitas. Kalau di tahun-tahun orde lama itu kelas sosial gitu ya, itu selalu muncul gitu. Nah, ini juga tanggung jawab untuk mengelola juga. Nah, biasanya karena asumsinya bahwa eskalasi itu muncul ketika masa kampanye, maka wajar jika kemudian elit itu punya konsensus. Ini gimana kalau jangan sampai pemilu itu penting untuk demokrasi ya. Sekali lagi bahkan tanpa adanya pemilu demokrasi ya kita tidak bisa bicara demokrasi tanpa ada pemilu kan gitu. Nah, tetapi seringkali juga ini kan antara bicara demokrasi satu sisi gitu ya Herdi, bahwa kita harus mengembangkan menjaga demokrasi, tapi sisi lain juga menjaga keutuhan dan kelangsungan negara bangsa kan gitu. Ini perdebatan klasik di kalangan ilmuwan sebenarnya, mau demokrasi yang luar biasa atau keutuhan negara bangsa yang kadang-kadang mengorbankan demokrasi kan gitu. Nah, keseimbangan itu kan harus dijaga. Jadi kita bisa memahami ya pilihan misalnya berusaha memperpendek ya, masa ini. Tetapi harus dilihat juga. Ini kan juga di era sosial media hari ini ya, sosial media di mana walaupun masa kampanye itu bisa ditentukan secara berkala seperti itu, artinya secara kurun waktu timeline-nya seperti itu, tetapi kan bahwa potensi penggunaan berbagai instrumen yang lain juga bisa muncul ya, dan itu juga katakanlah juga bukan tidak mungkin polarisasi juga ada, cuma mungkin bisa lebih terkelola. Nah, yang saya concern juga itu sebenarnya begini, bukan hanya soal polarisasi sebenarnya. Kalau itu saya kira elit-elit kita dengan masa kampanye yang begitu banyak itu maksudnya skalanya ya, dan juga kepentingan yang juga begitu beragam, mungkin dugaan saya apalagi misalnya nanti dalam pilpres calon lebih dari 2, polarisasi itu secara otomatis juga akan mengendor ya, tidak seperti yang kita saksikan pada periode sebelumnya. Nah, yang kemudian kurang beruntung misalnya itu kan tadi sempat disinggung Mbak Titi itu, partai-partai baru misalnya kesempatannya seperti apa ya dalam mensosialisasikan, walaupun saya kira juga ada beberapa partai baru yang cukup siap dan juga termasuk sudah menjalankan ya proses sosialisasi kalau tidak disebut kampanye gitu ya, untuk menunjukkan ya ini partai ini visinya apa dan seterusnya. Nah, satu poin lagi sebenarnya fungsi kampanye yang paling esensial itu sering dilupakan banyak orang ya, tetapi orang hanya melihat kalau ngomong kampanye itu kira-kira cari suara gitu ya, padahal kampanye tidak hanya itu gitu. Kampanye itu yang menunjukkan misalnya kalau mau jadi elit itu visinya apa, programnya apa gitu ya. Kalau misalnya di partai ini apa misalnya perannya ya, kinerjanya dan lain-lain gitu ya. Kampanye juga pendidikan politik kan. Jadi banyak masyarakat kita itu jangan kita pahami bahwa semuanya itu pasti literate secara politik. Ada juga yang perlu dididik. Partai itu untuk apa? Kenapa harus milih? Kenapa misalnya di antara caleg-caleg ini katakanlah seorang calon gitu menunjukkan saya yang terbaik atau saya lebih baik ya begitu. Nah, itu juga bagian pendidikan politik ya, bukan hanya sekedar mencari suara ya. Dan satu lagi kampanye itu juga menunjukkan keadaban berpolitik ya. Kalau kampanyenya
kira-kira di daerah itu aman, baik, walaupun berkompetisi kontestasi, tetapi tidak kemudian memunculkan dendam atau bahkan hal-hal yang konflik dan lain-lain. Ya makanya kayak beberapa kayak dulu kan Bawaslu, Mbak Titi tahu itu kan memunculkan indeks kerawanan tuh. Itu juga menunjukkan keberadaban tuh. Semakin tidak rawan, semakin kita tidak dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jadi ini saya kira. Tapi tadi saya mau hal yang satu lagi mumpung ingat ya. Tidak hanya ke partai ya, itu tadi yang kedua. Yang ketiga ini sebenarnya kita perlu pikirkan bareng-bareng. Kuncinya kan di penyelenggara ya. Ketika kampanye berbeda misalnya, nah ini kan harus ada exit strategi ya, strategi yang bisa membantu di mana para penyelenggara tidak kemudian mendapatkan tekanan beban pekerjaan yang luar biasa, mengingat itu serentak. Nah ini harus kita cari solusinya. Bagaimana proses itu atau penyiapan itu nantinya bisa disupport atau diatasi secara kolektif ya, sehingga kredibilitas penyelenggara itu tetap bisa kita pelihara. Itu saya kira. Oke, nanti kita juga akan minta tanggapan lagi dari Mbak Titi Anggraini, karena ternyata memang sesungguhnya fungsi kampanye seperti tadi disampaikan bukan saja mencari suara, tapi juga banyak fungsi lainnya yang sesungguhnya adalah pendidikan politik bagi calon pemilih, dan juga bagaimana partai kemudian memperkenalkan gitu ya visi dan misinya kepada calon pemilih. Kami akan bahas lagi nanti Mbak Titi dan juga Mas Nyarwi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Mungkin kalau ngobrolin tentang Gcraft, kan Gcraft itu gerakan ekonomi kreatif nasional. Jadi kan profesi masinis ini mayoritas didominasi oleh laki-laki ya. Ya. Untuk saya pribadi lebih baik tidak ada persaingan ya. Lebih baik kita sama-sama kerjasama, kita saling mensupport satu sama lain. Itu biasa-biasa aja, kita bisa belajar dari mana aja. Makeup biasa pun kita bisa create something yang luar biasa loh, kayak gitu. Hello and welcome to Focus Today here on TVI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. In the battleship maneuvering exercise, various battleships... Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on beautiful Indonesia. Namely, orang utan. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keuangan Sri Mulyani mengajak rombongan tamu dari negara G20. And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. All presented to you right here on TVRI World. Podcast santai seputar lifestyle masa kini, membahas hal menarik yang viral di sosial media. Awal-awal pandemi kan nggak bisa kemana-mana tuh. Pas udah mulai longgar, tiket langsung jalan-jalan. Ya kan ada tadi misalnya kayak Kak Aura suka ngeliat air terjun. Disertai cover song serta performance dari bintang tamu. Kongko on the air, Senin sampai Jumat, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Banyak anak kuliah dari berbagai daerah yang tinggal di kos Bu Hebring, sehingga menimbulkan banyak kejadian dan masalah yang terjadi. Gimana soal Mbak Maya dan Cika, Mas? Sudah Mama jemput? Soal Maya dan Cika, kamu gak usah khawatir. Semuanya udah beres aman. Bagaimana cara Bu Hebring dan Pominah menyelesaikan masalah anak kosannya? Pondokan Hebring, setiap Senin pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.
Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan perbincangan mengenai tahapan kampanye pemilu 2024 dipersingkat. Saya kembali ke Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, sepanjang pemahaman ataupun pengetahuan Mbak Titi, apakah sebetulnya sudah ada kesepakatan soal berapa lama durasi masa kampanye itu? Karena hasil pertemuan terakhir dengan KPU dengan Presiden Joko Widodo ada kesepakatan untuk dilakukan 90 hari. Ya, Mbak Herdina, pertama, kalau berdasarkan Undang-Undang Pemilu, tahapan program dan jadwal pemilu itu sepenuhnya menjadi kewenangan KPU untuk mengatur. Di mana diaturnya? Di dalam peraturan KPU. Tapi ada ketentuan di dalam undang-undang yang juga menyatakan pembentukan peraturan KPU wajib dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR. Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan konsultasi pembentukan peraturan KPU memang wajib, tapi kesimpulan dari konsultasi tidak mengikat KPU. KPU masih mandiri di dalam memutuskan yang dipandang oleh KPU paling tepat untuk penyelenggaraan pemilu. Sampai hari ini belum ada peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan program dan jadwal pemilu 2024. Jadi semua jadwal-jadwal yang beredar hari ini selain hari pemungutan suara itu masih merupakan rancangan. Kalau hari pemungutan suara sudah diputuskan melalui keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 pada hari Rabu 14 Februari 2024. Nah, undang-undang mengatur tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya 14 Juni 2022 tahapan pemilu sudah dimulai. Meskipun itu adalah tahapan yang masih bersifat persiapan, misalnya perencanaan, penganggaran dan penyusunan peraturan KPU. Nah, yang menjadi kontroversi ya kalau boleh bisa dikatakan atau polemik hari ini, karena KPU itu ketika dia berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR, pemerintah itu mengusulkan agar masa kampanye 90 hari. Lalu DPR mengusulkan semua fraksi di DPR agar masa kampanye itu 75 hari. Kita ikuti di pemberitaan media massa dan juga berbagai pemberitaan di media penyiaran. Kemarin misalnya ada konferensi pers bersama antara Ketua DPR, Ketua KPU dan Komisi 2 yang menyatakan bahwa masa kampanye itu 75 hari. Tapi kan itu baru pernyataan lisan. Nah, keputusan yang formal itu yang betul-betul menjadi rujukan kita kalau dia sudah diatur di dalam peraturan KPU. Jadi bisa saja kemudian misalnya walaupun ada permintaan dari DPR, ada permintaan dari pemerintah, tapi kalau berdasarkan kalkulasi KPU yang tepat itu adalah sekian hari, KPU dijamin oleh konstitusi untuk memutuskan sesuai keyakinannya. Itu yang pertama ya, Mbak. Yang memang soal tahapan program jadwal ini semua pihak tuh menunggu begitu. Ya, karena tinggal 7 hari lagi ya. Betul, 14 Juni loh. Istilahnya gong yang bisa meyakinkan kita bahwa pemilunya tidak ditunda, pemilunya betulan ada tahapannya. Karena kan ini rentan sekali ya digoreng oleh narasi-narasi yang sebenarnya tidak perlu muncul. Nah, yang kedua nih, yang juga menjadi catatan adalah bagaimana partai-partai harus mempersiapkan diri. Rujukan mereka kan adalah kalender yang dibuat oleh KPU, tahapan program jadwal. Terutama karena kalau menurut undang-undang, pendaftaran partai politik itu harus dilakukan paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, 14 bulan sebelum hari pemungutan suara itu Agustus 2022. Agustus 2022 bukan hanya soal waktu, tapi prosedurnya seperti apa? Bagaimana menyampaikan persyaratannya? Teknis-teknis itu dibutuhkan agar partai-partai itu bisa mempersiapkan diri. Karena persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu di Indonesia itu cukup berat begitu ya. Jadi kepastian-kepastian hukum ini kita semua nih menunggu gitu sampai dengan hari ini. Jadi saya rasa sebenarnya KPU itu sudah cukup ya berkonsultasi dengan pemerintah, dengan DPR, sudah mendengar pemerintah, sudah mendengar DPR. Sekarang gongnya itu ada di KPU. Menurut pertimbangan KPU yang paling misalnya ya sesuai untuk satu pengelolaan tahapan agar tidak mengorbankan pengadaan dan pendistribusian logistik. Karena pemilu itu tidak ada artinya kalau logistik tidak sampai hari H. Ya, Mbak, tapi sebelum kita bahas lebih jauh,
Ya. kampanye yang tepat bagi pemilih. Oke, gitu. sebelum kita bahas lebih jauh dampaknya terhadap hak bagi para pemilih kita begitu ya pada saat nanti pemungutan suara itu berlangsung, saya masih ingin meminta pendapat dari Mbak Titi. Tadi kalau Mas Nyarwi sudah menyebut masa kampanye itu nggak hanya mencari suara, artinya memang butuh waktu begitu ya. Tapi kan pertimbangannya juga baik, pertimbangannya juga yang disampaikan adalah agar mencegah untuk tidak terjadinya keterbelahan dan polarisasi. Kalau Mbak Titi sendiri sebetulnya sepakat nggak sih kalau masa kampanyenya lebih singkat, maka polarisasinya juga mungkin akan lebih kecil potensinya terjadi? Iya, ini kan sebenarnya mencari obat yang sebenarnya resepnya itu kurang tepat ya menurut saya. Karena kenapa begini Mbak, polarisasi itu bukan soal durasi kampanyenya. Karena kenapa? Karena di undang-undang kita mengatur pendaftaran calon itu 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Walaupun masa kampanyenya 75 hari, tapi misal kalau saat pendaftaran calon itu hanya ada 2 calon, dari mulai pendaftaran calon sebenarnya polarisasi itu juga sudah terjadi gitu. Masa kampanye itu hanya memperkenalkan identitas elektoral mereka. Mereka nomor urut berapa, mereka contoh ya, pakai bajunya nanti warna apa dan seterusnya, karena berkaitan dengan penetapan daftar calon tetap dan penampilan mereka di surat suara. Jadi masa kampanye itu memperkenalkan memang hal-hal yang khas dengan identitas elektoral, terutama bagi partai politik itu soal nomor urut, soal kemudian caleg berada pada nomor urut berapa, penulisan di surat suara seperti apa. Nah itu yang perlu diperkenalkan sebenarnya. Jadi ada identitas mereka yang baru nih, yaitu sebagai peserta pemilu yang ditandai dengan terutama nomor urut dan juga penempatan di surat suara. Tapi kalau misalnya partai-partai sejak awal pendaftaran 8 bulan sebelum hari pemungutan suara hanya mendaftarkan 2 calon, di situ sudah mulai bibit-bibit itu muncul. Dan tanggung jawab sebenarnya itu adalah kalau partainya punya komitmen kuat untuk misalnya membangun kampanye yang berorientasi pada gagasan program. Karena definisi kampanye di Undang-Undang Pemilu itu disebutkan sebagai kegiatan pendidikan politik terhadap pemilih yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Tidak ada yang buruk kan? Kalau itu definisi kampanye, kenapa kita takut kayak begitu ya? Masa kampanyenya panjang. Sebenarnya tidak panjang juga, 6 bulan, sebenarnya pendek juga. Gitu. Oke, Mas Nyarwi silakan. Bagaimana kemudian komunikasi politik yang sebaiknya dilakukan agar pendidikan politik kepada calon pemilih dan juga masyarakat ini bisa benar-benar bisa dilakukan dengan baik dan efektif tanpa menjual isu-isu politik identitas dan lain sebagainya begitu. Dengan kalau memang nanti akhirnya jadi masa kampanye dipersingkat. Ya, sebenarnya begini. Kalau misalnya terkait pendidikan politik itu sekarang kan instrumennya lebih banyak ya, nggak seperti zaman dulu ya. Kalau di zaman dulu di era sebelum media sosial itu kan relatif terbatas ya, media massa misalnya. Kalau daya jangkau ingin luas gitu, media luar ruang untuk memperkenalkan diri ya, visi misi, gambar, identitas dan lain-lain. Sekarang kan banyak berbagai instrumen. Jadi kalau terkait dengan masa waktu itu pada hakikatnya bisa dibilang relatif ya, boleh dibilang relatif. Karena pada dasarnya banyak juga kok caleg atau partai yang bahkan mungkin belum siap juga, tapi beberapa aktivisnya atau elitnya itu sudah melakukan proses sosialisasi, kalau disebut sebagai kampanye. Walaupun itu sebenarnya juga kampanye, kalau definisi kampanye, tapi tidak dalam definisi sebagaimana dalam undang-undang ya. Nah itu juga sudah dilakukan. Nah, masalahnya kan sebenarnya bukan Herdi ya, bukan soal efektivitas, tapi daya tarik sama tingkat kepadatan dalam ruang-ruang kampanye itu. Yang saya maksudkan daya tarik itu gini. Kalau misalnya kandidat atau partai itu mau menarik gitu ya, seringkali masyarakat yang lebih aktif kadang pengen mencari tahu, kepo ya. Sekarang kan di era media sosial tuh kadang orang juga luar biasa, apa yang menarik itu orang pengen tahu gitu ya, bahkan ikut berkomentar atau ikut membangun narasi-narasi sendiri gitu ya dari apa yang dia saksikan. Nah kalau tidak punya daya tarik, tidak punya hal yang baru yang luar biasa, nah ini juga kemudian menjadi biasa saja, tidak masuk dalam kategori ya, artinya tidak masuk dalam perhatian publik. Padahal yang susah itu kan ketika orang kampanye itu kan
bagaimana kehadiran partai, kehadiran kandidat itu masuk dalam memori atau ingatan publik. Makanya di dalam banyak survei itu kan selalu pertanyaan paling dasar itu kan top of mind sebenarnya. Muncul nggak gitu ya ketika ditanya dengan pertanyaan terbuka. Nah kalau ternyata nggak muncul ya gimana kan gitu. Artinya kan itu masih effortnya masih jauh harus dilakukan gitu ya. Nah terkait dengan tadi kepadatan. Nah kita bayangkan dalam pemilu serentak itu kan di berbagai level, mulai dari dapil sampai nasional ya. Itu kan banyak sekali peserta pemilu. Nah ini yang kadang-kala kemudian menjadikan effort yang harus dilakukan atau saya dilakukan oleh para peserta pemilu ya, caleg-caleg dari partai, termasuk yang lama, tidak hanya yang baru ya, itu harus lebih serius, lebih besar gitu. Nah seringkali begini juga. Sebenarnya kalau bagi incumbent itu kan kita sudah tahu tuh bagaimana mereka menjalankan atau mengelola konstituen ya, membangun relasi. Tetapi yang katakanlah yang mungkin terasa waktunya kurang ya, itu kan biasanya yang baru ya, yang baru. Nah, tetapi kita tahu juga ada isu ini juga kan Herdi, ada soal money politik ya. Nah, bagi para politisi psikologinya itu seringkali kan yang kita dengar kan begini ya, semakin lama itu kan kos politik semakin besar juga kan gitu. Kebayang kan kalau misalnya ditambah durasinya gitu, kemudian harus menjalankan berbagai aktivitas berinteraksi langsung dan seterusnya di berbagai titik. Nah itu kos politiknya juga makin besar. Nah di sini saya kira itu yang seringkali mendorong beberapa suara-suara ya dari kalangan elit, terutama di DPR yang termasuk misalnya mendorong membangun kesepakatan yang tadi 75 hari. Tapi intinya kalau saya ya, proses pemilu dan termasuk kampanye itu juga harus berprinsip pada keadilan ya. Karena di sini kan salah satu prinsip dalam undang-undang yang kita pegang dalam pemilu, partai maupun pemilu itu kan ada prinsip keadilan ya. Ekualitas juga di sana. Makanya pemilu kan sering disebut jujur dan adil itu bukan hanya pada pemilihnya, tapi proses penyelenggaraan dan peserta itu bisa mendapatkan itu. Nah, kita kembalikan lagi pertanyaannya, apakah dengan 90 hari kita uji gitu ya, 70 hari itu kita uji itu sudah cukup adil nggak untuk istilahnya, mungkin kan nggak dengan yang lama, dengan yang baru misalnya begitu ya. Mereka partai baru, partai lama atau kandidat lama, incumbent dan non-incumbent misalnya begitu. Nah itu dipandang adil nggak? Sebenarnya yang bisa menjawab ini ya para peserta pemilu atau mereka-mereka yang mendaftar itu ya. Soal polarisasi saya tambahkan dikit ya dia. Sebenarnya polarisasi itu bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan hanya satu sebenarnya. Bipolarisasi ya. Dalam politik itu kalau udah bipolar, nah ini yang agak berat. Kalau multipolar mulai nggak ada masalah. Kalau misalnya pesertanya banyak dan seterusnya itu saya kira nggak ada persoalan ya. Asal dengan terkelola dengan baik ya. Artinya isu-isu yang krusial ya, khususnya misalnya isu etnisitas di daerah tertentu di mana ada minoritas gitu, atau isu agama di mana sana mayoritas agama, yang sini ada minoritas. Dan itu salah satunya kalau tidak dikelola dengan baik, tidak diawasi dengan baik, termasuk pelanggaran-pelanggaran. Nah itu yang saya kira waktu yang sekalipun 75 hari itu bisa tidak membuat orang tidak bisa tidur juga gitu di beberapa titik-titik yang cukup panas gitu, atau wilayah-wilayah potensial. Tapi itu biasanya tidak terjadi pada pileg ya. Biasanya itu momen-momen itu biasanya muncul ketika dalam arena konteks misalnya pilpres ya, pilpres yang head to head seperti itu saya kira. Baik, Mas Nyarwi dan juga Mbak Titi, kita akan kembali jeda, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini usai jeda pariwara berikut. Saudara tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Membahas topik yang sedang terjadi secara jernih, mengupas informasi untuk menggali fakta dengan narasumber yang terpercaya. Saksikan Forum Christian setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa.
asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Kreativitas tiada batas para musisi. Improvisasi ritme dan melodi menjadi ciri khas genre musik ini. Bersama penampilan Nesia Ardi, Simon Marantika, Vian Mangku, Iwan Abdi, Asoka Band, host Asti Asya, Jazz Corner, Selasa 7 Juni 2022, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Titi Anggraini dan juga Mas Nyarwi Ahmad. Mbak Titi, kalau kita bicara seandainya memang betul nanti PKPU kemudian keluar dan hasilnya adalah masa kampanye itu 75 hari begitu ya, maka tantangannya adalah tentu bagaimana partai politik termasuk di dalamnya dan juga penyelenggara memberikan pendidikan politik kepada calon pemilih. Kalau kita lihat dulu dari partai politik, dari pengamatan Mbak Titi, komitmen untuk memberikan pendidikan politik yang baik itu sudah cukup terlihat nggak dari pemilu-pemilu sebelumnya? Sehingga kemudian calon pemilih itu memahami betul visi misinya dan juga siapa calon yang dipilih, bukan kemudian berdasarkan pada money politik itu tadi. Ya, ada dua ya Mbak yang saya ingin soroti. Pertama mungkin agak lebih luas dari pertanyaan Mbak Herdi, karena pertama dari sisi kemampuan teknis pemilih saja. Saya yakin kita tidak bisa hanya mengandalkan KPU ya, karena kan kalau pemilih itu bisa memilih dengan benar, yang untung kan juga partai politik. Jadi partai politik itu selain berorientasi pada politik gagasan program, mestinya juga mampu mengajarkan kepada pemilih, mengedukasi pemilih tata cara pemberian suara yang benar, karena mereka berkepentingan terhadap suara pemilih. Kalaupun pemilih misal sudah tahu memilih siapa dan mereka pergi ke TPS, tapi cara memberikan suaranya salah, maka tidak akan berdampak apapun bagi partai politik serta pemilu kita. Saya ingin merujuk pada data pemilu 2019. Pada 2019 terdapat untuk pemilu DPR 17.500.000 surat suara tidak sah. Itu adalah hasil pilihan pemilih yang sudah datang ke TPS mencoblos, tapi tidak bisa dihitung karena cara pemberian suaranya salah. Nah, ini yang secara teknis yang sangat mendasar, sangat mengganggu bagi saya ya sebagai pegiat pemilu. Karena kenapa? Ini mendistorsi kedaulatan rakyat. Mbak Herdi dan Mas Nyarwi bisa bayangkan, 17.500.000 orang pergi ke TPS, lalu menggunakan hak pilihnya untuk pemilu DPR, tapi kemudian suaranya tidak bisa dihitung karena cara pemberian suaranya salah.
Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka semuanya ini misalnya golput gitu ya, memberikan pilihan politik yang istilahnya sebagai bentuk perlawanan. Karena sangat berbanding terbalik dengan Pilpres yang tingkat suara tidak sahnya 17.500.000 itu setara dengan 11,12%. Bayangkan Mas Nyarwi, itu pemenang ketiga pemilu kita kalau dari sisi persentase. Nah, kalau untuk presiden itu hanya 2,3% yang invalid atau tidak sah. Jadi di sini saja sebenarnya tantangan partai politik kita di tengah dinamika pemilu kita yang kompleks, rumit dan besar ini adalah mereka bagaimana mampu mengedukasi pemilih tidak harus menunggu masa kampanye soal cara memberikan suara yang sah. Karena pemilu kita bukan hanya Pilpres. Kalau Pilpres itu mudah, karena surat suaranya sederhana, calonnya sedikit. Tantangan terbesar kita justru adalah di pemilu legislatif. Di pemilu DPD malah ya, DPD itu lebih kasihan lagi. 29 juta suara tidak sah. Padahal surat suara DPD itu ada gambar orangnya, ada namanya, dan ada nomor urutnya. Jadi ini yang menjadi sebenarnya PR besar bagi partai politik, bagi caleg, dan juga baik di DPR, DPD, dan DPRD, bagaimana mengedukasi publik kita soal teknis pemilihan. Bagaimana mereka bisa membuat pemilih itu bisa memilih dengan cara yang benar dan mudah. Selain juga jadi tantangan bagi KPU ya. Baru yang kedua kalau bicara soal politik, program, gagasan, memang menjadi agak sulit di tengah tadi kita pemilu serentak, lalu pemilu serentaknya dikombinasikan dengan sistem proporsional terbuka. Di surat suara itu banyak sekali caleg, bahkan di dapil saya misalnya. Untuk 5 jenis pemilu, saya harus mengenali 400 lebih kandidat. Jadi itulah yang kemudian membuat pemilih itu sudahlah dia kurang terpapar soal dari kampanye caleg begitu ya. Yang dia ingat yang sederhana-sederhana saja, orientasinya lebih kepada Pilpres sampai ke TPS, karena dia sudah pusing, dia sudah capek gitu ya. Asal coblos saja ya. Ya, asal coblos saja begitu. Nah, itu yang menjadi kegelisahan terbesar gitu ya. Jadi partai itu bukan hanya soal mengajarkan, apalagi di partai ini dengan proporsional terbuka ya, yang bersaing itu bukan hanya caleg beda partai, tapi mereka juga berkompetisi dengan caleg sesama dari satu partai untuk mendapatkan kursi. Jadi iklim kompetisi yang sangat ketat itu yang berkontribusi atau kemudian ikut memicu praktik jual beli suara atau politik money politics tadi, jalan pintas untuk mendapatkan suara di tengah kebingungan pemilih, bisa dibilang begitu ya. Nah, ini yang tantangan terbesar mungkin Mas Nyarwi sebagai pakar komunikasi politik ya. Bagaimana kita bisa membuat pemilih itu lebih rileks dalam mengikuti pemilu, lebih mudah memahami pemilu, lebih bisa menangkap pesan-pesan dari KPU, dari partai politik, dari para caleg. Ini ratusan orang nih di dapil yang harus dikenali. Jadi kalau durasi kampanyenya pendek nih, Mas Nyarwi, yang saya khawatirkan, tadi ya ada identitas elektoral yang khas. Apa itu? Nomor urut, posisi dia di surat suara. Cukup tidak kita memperkenalkan itu? Karena kan itu belum muncul sebelum masa kampanye. Di masa kampanye itulah yang mereka diperkenalkan untuk memperkenalkan identitas khas, nomor urut, tempat mereka di surat suara dan lain sebagainya. Mas Nyarwi, itu sedikit tantangan yang mungkin menjadi pertanyaan kita bersama. Ya, silakan Mas Nyarwi, mungkin bagaimana strateginya harus dilakukan agar yang tadi disebutkan oleh Mbak Titi, masyarakat pemilih kita ini menjadi lebih teredukasi dengan baik, terutama dari sisi itu aja dulu, dari sisi teknis pencoblosan gitu ya. Jangan sampai jumlah surat suara yang tidak sah itu banyak seperti di tahun 2019, bahkan sampai 17 juta, padahal masa kampanyenya waktu itu 6 bulan. Ya. Memang ini dari periode ke periode selalu menjadi tantangan kita ya, Herdi ya. Kenapa? Kita harus lihat kondisi objektif ya. Masyarakat kita sampai hari ini walaupun kita itu pelan-pelan bergerak menjadi negara yang mulai maju dan kita sudah G20 kan, leader untuk negara G20. Tetapi faktanya kan kalau kita lihat secara demografi, masyarakat kita itu yang pendidikannya SMA ke bawah itu kan masih di bawah sekitar 55-an lah atau 60%, masih cukup tinggi itu. Saya tidak menjustifikasi pengetahuan orang itu dari pendidikan, tapi itu kan bisa menjadi estimasi ya, kemampuan orang dalam menyerap informasi secara akurat dengan mudah gitu. Karena apa? Karena kadang-kala pendidikan dan kecerdasan itu juga mempengaruhi itu. Nah, repotnya Herdi, ini faktor yang kedua ya, itu adalah apa?
seringkali dalam pemilu dan dalam kampanye itu kan masyarakat itu faktanya ditempatkan seringkali menjadi objek gitu ya, bukan subjek gitu ya. Artinya masyarakat itu, keaktifan masyarakat itu rendah. Masyarakat hanya menunggu atau bahkan tidak peduli ya, seringkali juga ada juga yang begitu. Nanti tiba-tiba menjelang hari atau H keberapa baru pengen tahu. Ya kira-kira siapa? Begitu masuk ke kertas suara, wah banyak banget, saya nggak kenal semua. Bingung gitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Padahal mereka hanya punya sekian, nggak sampai mungkin hanya berapa menit atau bahkan detik ketika di surat suara itu memutuskan ini kira-kira siapa gitu ya. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan ya. Memang betul ya kalau kita ngomong ideal demokrasi, partai harus bersosialisasi ide, gagasan, visi dan seterusnya. Tapi kan ujung dari proses itu salah satunya adalah pencoblosan. Nah pencoblosan itu kan instrumennya apa ya? Ada di kotak suara itu kan atau di kertas suara itu. Nah di kertas suara itu ada identitas-identitas yang menunjukkan partai, caleg dan seterusnya. Nah ini yang saya kira inovasi perlu dilakukan dalam kampanye oleh masing-masing parpol maupun caleg. Ada banyak cara sebenarnya. Salah satunya sekarang kan sudah berkembang instrumen-instrumen kampanye visual yang memudahkan ya. Dan dari beberapa periode yang lalu sudah dilakukan juga. Tetapi pertanyaannya kan seberapa kesempatan caleg masing-masing caleg dan partai untuk melakukan itu secara masif di masing-masing dapil atau bahkan menjangkau gitu. Nah faktanya kan seringkali tidak sampai menjangkau secara banyak ya. Kita tahu kenapa, karena banyak ketika masa pencoblosan masih banyak orang yang bingung di kertas suara di kotak suara itu. Nah itu kan faktanya gitu. Bahkan lihat papan ini masih bingung ini partai apa saja, calegnya siapa saja, di mana tempatnya. Nah seperti itu. Mungkin kampanye-kampanye yang inovatif ya jelas dibutuhkan ya, dengan menunjukkan misalnya tempat, entah di ujung mana, di ini, atau kadang-kala yang repot tuh salah satunya saya gambar gitu ya. Nah, tapi itu akan efektif nggak Mas kalau misalnya ditujukan ke masyarakat pemilih yang ada di daerah-daerah terpencil misalnya? Kan nggak semuanya ada di kota besar. Iya betul, tantangannya salah satunya kan kalau di daerah terpencil itu kan biasanya membutuhkan door to door ya paling nggak ya. Dan itu di sana dibutuhkan relawan tentunya atau tim kampanye. Nah ini juga saya kira juga bagian dari cost juga ya. Hanya bagi mereka yang punya sumber daya dan jaringan mungkin tidak ada masalah. Bagi yang tidak punya kan kemudian itu daya jangkaunya menjadi terbatas ya, daya jangkaunya itu. Nah, tetapi di sini ya saya kira juga salah satunya kan mengajari. Ini bukan hanya mengajari. Saya setuju dengan Mbak Titi tadi ya, mendidik atau mengajari pemilih itu mengedukasi, bisa menggunakan suaranya dengan tepat, betul dengan tepat sekaligus sah ya suara yang disampaikan. Tetapi juga yang paling tantangan terbesar dan mayoritas ini yang seringkali partai politik dan caleg belum maksimal itu menjadikan mereka sebagai pemilih aktif. Aktif yang mencari tahu, itu aktif yang kemudian penasaran ya, misalnya partainya apa saja, calegnya di level DPRD, kota, kabupaten, provinsi dan seterusnya, sampai DPR itu siapa saja, di mana di kertas suara ya, itu jarang sekali ya. Mungkin ada juga keaktifan, tapi kadang-kala keaktifan itu kan hanya terbatas di beberapa kelompok. Nah mungkin keberadaan para relawan, istilahnya tim yang mensupport kandidat itu juga bisa dimaksimalkan. Selama ini kan itu terjadi baru pada level pilpres ya. Mungkin untuk pileg itu belum maksimal ya relawan-relawan seperti itu gitu. Baik Mas Nyarwi, nanti izin kita nanti sambung lagi usai jeda, juga Mbak Titi dan saudara tetaplah bersama Indonesia Bicara. Kami akan kembali selepas jeda yang berikut ini. Hello and welcome to Focus Today here on TVRI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. In the battleship maneuvering exercise, various battleship Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on Beautiful Indonesia. Namely, orang utan.
And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. We have to consider the different situation All countries. presented to you right here on TVRI World. Ingin tahu bagaimana aksi pebulu tangkis dalam negeri dan mancanegara beraksi? Serta sisi lain dari para atlet bulu tangkis di luar lapangan. Semuanya tersaji di sini. Rumah Bulu Tangkis TVRI. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencak silat? Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Kreativitas tiada batas para musisi, improvisasi ritme dan melodi menjadi ciri khas genre musik ini. Bersama penampilan Nesia Ardi, Simon Marantika, Vian Mangku, Iwan Abdi, Asoka Band, host Asti Asya, Jazz Corner, Selasa 7 Juni 2022, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara dan kita sampai pada segmen terakhir perbincangan kita malam hari ini terkait dengan tahapan kampanye pemilu 2024 dipersingkat. Mbak Titi dan juga Mas Nyarwi, jika kemudian nanti PKPU sudah dikeluarkan dan ternyata memang masa kampanye itu kemudian dipersingkat, apa yang harus betul-betul dijaga agar fungsi kampanyenya bisa tercapai, kemudian partisipasi pemilihnya tinggi, dan angka surat suara yang kemungkinan rusak juga bisa ditekan. Banyak nih PR-nya. Apa kira-kira yang harus dijaga? Mbak Titi dulu. Ya, pertama kita semua harus bekerja keras ya, bukan hanya penyelenggara, tapi juga partai politik peserta pemilu, kandidat, pemilih, media harus ambil peran besar. Kalau saya sih berharapnya begini, karena implikasinya bukan hanya kepada persoalan pemilih peserta ya, tapi juga soal teknis logistik pemilu karena berkaitan dengan tadi ya, di mana masa kampanye berdampak juga pada pengadaan dan distribusi logistik karena titik mulainya sama-sama dimulai dari DCT. Ya. Kalau mau mudah, sebenarnya pemerintah itu ubah saja undang-undang pemilu dan DPR tentunya. Apakah melalui Perpu atau revisi undang-undang pemilu dengan menyebutkan bahwa masa kampanye adalah selama 75 hari, titik. Tidak usah ada embel-ombel, masa kampanye dimulai 3 hari setelah DCT. Itu yang bikin kita tuh kebingungan gitu. Karena pengaturan masa kampanye disebut 3 hari setelah daftar calon tetap. Sementara daftar calon tetap itu adalah modal untuk mengadakan logistik. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau, maka yang sebenarnya menjadi tantangan adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. 2 sebenarnya. 1 pendidikan pemilih, yang kedua adalah informasi kepemiluan yang harus sampai dengan benar dan valid kepada pemilih. Dan ini menuntut tanggung jawab terutama partai politik. Ya. Karena lagi-lagi kalau partai politik mengatakan ingin menghindari polarisasi, tanggung jawab hulu untuk menghindari itu ada di partai politik. Jangan sampai calon hanya ada 2, karena saya percaya kalau misalnya kita lebih punya banyak alternatif pilihan, maka peluang kita untuk bicara gagasan itu lebih muncul. Karena tadi ya seperti Mas Nyarwi sebut, bukan polarisasi yang terjadi, tapi banyak ragam
orientasi yang bisa kita arahkan dari para pemilih kita. Oke. Nah, itu yang betul-betul menuntut tanggung jawab moral, etis, politik dari para partai politik dan kandidat kita. Baik. Kira-kira begitu Mbak Herdi. Iya, iya. Mas Nyarwi, silakan. Ya, kita harus ingat ya, sebenarnya kunci dari pemilu itu kan ada di beberapa jenis aktor. Yang pertama jelas, yang paling utama ya, itu penyelenggara dan proses penyelenggaraannya. Dan harus membantu ya, baik secara moral atau apapun ya, supaya proses penyelenggaraan pemilu itu berlangsung dengan baik gitu, termasuk hal yang seperti ini tadi. Kalau misalnya masa kampanye diperpendek, nah implikasinya bagaimana, itu kesiapan dan seterusnya. Ya itu saya kira juga perlu kita sama-sama support ya, supaya KPU terjaga integritasnya, tidak hanya ini khususnya dalam kesiapan. Itu yang pertama ya, soal aktor KPU. Nah yang kedua juga partai politik. Partai politik ini juga perlu mendapatkan kesempatan yang baik itu dalam proses penyiapan dirinya menjadi kontestan. Termasuk di dalamnya partai politik kan terdiri dari banyak caleg. Nah caleg-caleg ini kan, bayangkan caleg ini bekerja keras ya, berpartisipasi dalam demokrasi untuk menjadi elit, itu butuh effort, butuh keberanian, butuh sumber daya, ya butuh waktu, tenaga, dan itu saya kira juga perlu difasilitasi supaya nantinya mereka bisa mampu bisa katakanlah mendapatkan peluang terbaik ya, soal keterpilihan dan seterusnya nanti tergantung proses dan capaian yang bisa mereka dapatkan. Nah yang ketiga yang paling penting salah satunya adalah pemilih. Nah pemilih ini saya kira tadi sudah sampaikan Mbak Titi ya, butuh hal yang lebih besar lagi ya, pendidikan politiknya gitu ya, informasi tentang tahapan kampanyenya, termasuk kemudahan mereka, pemahaman mereka dalam proses mencoblos di kertas suara itu atau mencontreng seperti itu ya. Nah ini semua kan membutuhkan sebuah inovasi-inovasi yang saya kira inovasi ini bisa datang dari, kalau jelas dari KPU jelas itu soal peraturan, saya kira peraturan dan aturan-aturan yang disiapkan dalam masa kampanye itu. Nah kalau di kandidat dan caleg saya kira mereka juga perlu berinovasi supaya hal-hal yang misalnya model kampanye seperti apa yang memudahkan mereka bisa mendapatkan tempat di hati pemilih ya. Dan yang penting ini, satu poin penting tadi Herdi saya perlu tekankan, bukan hanya mereka menjadikan partisipasi politik meningkat jumlahnya, tidak, tapi keaktifan ya, keaktifan engagement kalau bahasa ininya ya, pemilih untuk merasa bahwa pemilu itu milik pemilih, milik publik gitu, sehingga mereka perlu menentukan atau berhak menentukan siapa yang terpilih, sehingga mencari tahu bahkan kalau perlu siapa saja caleg dari partai ini ya, kemudian mereka bahkan kalau perlu mengontak atau menjadi relawan membantu. Nah ini saya kira juga penting ya, supaya kualitas demokrasi baik, kita Mas Nyarwi dan juga Mbak Titi. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami malam hari ini dan juga berbagi pandangan terkait dengan tahapan kampanye pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan salam sehat Mbak Titi dan juga Mas Nyarwi. Selamat malam, terima kasih. Ya dan saudara, demikian perbincangan kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Herdina Suherdi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.